Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh penonton, saya seluruh subscriber Santri Menjawab Channel, semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Para subscriber sekalian, para penonton sekalian, pada video kali ini Santri Menjawab Channel ingin menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana hukumnya wanita yang haid berdiam diri di masjid. Bagi kaum ibu-ibu atau seorang wanita yang sedang haid, dia bingung atau tidak tahu bagaimana hukumnya berdiam diri di dalam masjid. Oh, ternyata ada hukumnya, antara boleh atau tidak, antara haram atau tidak. Di sini kita akan menjawab dan mengupas tentang problem tersebut, yang sekiranya semoga nanti jawaban dari saya, dari Santri Menjawab Channel ini akan bermanfaat bagi panjenengan semua. Langsung saja, bagaimana hukumnya wanita haid berdiam diri di dalam masjid? Kita ketahui bahwasanya masjid adalah salah satu tempat kebanggaan umat Islam. Jadi hampir semuanya mempunyai rohabah. Jadi di dalam masjid itu, sebuah masjid hampir seluruhnya mempunyai rohabah. Rohabah itu adalah apa? Yang dimaksud rohabah, kalau kita ketahui, rohabah itu adalah serambi. Jadi sering kita jumpai di masjid. Jadi sebuah masjid pasti ada di pinggir-pinggirnya itu adalah serambi, atau bahasa Jawanya ya kayak emperannya masjid. Emperannya masjid tapi termasuk dalam kategori masjid. Nah, biasanya serambi ini sering digunakan untuk jamaah iktikaf. Sering juga dibuat untuk belajar mengajar, TK-TPA kalau di rumah-rumah kita, desa-desa kita atau di perkotaan. Dan sering juga dihidupkan untuk menghidupkan syiar-syiar Islam, entah sholawatan, entah pengajian cangkruan, entah dan lain-lain, serta ada sidang koordinasi juga bisa di situ. Nah, kebanyakan dari mereka wanita, dari kebanyakan wanita ini dikarenakan mereka datang bulan pun mereka juga ikut berdiam diri di sana. Nah, jika dilarang berdiam diri di masjid, atau jika mereka itu bertempat di masjid atau disuruh duduk di masjid, mereka malah tidak mau. Jadi malah mereka tidak mau untuk duduk di dalam masjid. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah ada kaul atau apakah ada pendapat yang memperbolehkan wanita haid ini berdiam diri di dalam masjid atau rohabahnya atau serambinya? Nah, ini ada enggak pendapat ulama yang mengatakan boleh berdiam diri dalam masjid bagi orang wanita yang haid atau di serambinya? Nah, ini boleh apa tidak? Ternyata jawaban ulama mengatakan ada yang memperbolehkan. Jadi ada yang memperbolehkan. Menurut Ibnu Hazm, untuk berdiam diri di masjid. Jadi menurut Imam Ibnu Hazm itu boleh kita berdiam diri di masjid atau bagi wanita yang haid. Lah, sedangkan berdiam diri di serambi masjid
itu terjadi khilaf. Jadi untuk berdiam diri di masjid itu terjadi khilaf. Baik serambi itu atau rohabah itu kita tidak tahu asal usulnya atau tidak. Jadi kita itu enggak harus tahu asal usulnya serambi ini diwakafkan untuk masjid atau tidak. Nah, jadi itu terjadi khilaf kalau untuk serambinya. Nah, catatannya menurut sebagian kaul atau sebagian pendapat ulama, hukumnya boleh, disyaratkan harus dalam keadaan berwudu. Jadi ini sebagai catatan saja, bahwasanya sebagian pendapat hukumnya boleh, disyaratkan harus dalam keadaan berwudu. Jadi kita ikut kaul-kaul atau pendapat-pendapat ini agar kita tidak bimbang atau tidak bingung dengan hukum-hukum atau sesuatu yang kita alami. Contoh seringnya atau karena haid itu sudah menjadi kodratnya seorang wanita, nah kita harus tahu hukum-hukumnya bagaimana. Lantas tidak serta-merta kita asal-asalan, jadi agar tidak nyasar. Dan jawaban ini sudah ada dalam kitab kitab Al-Muhalla bi Asyari Ibnu Hazim, juz awal halaman 400. Di situ dikatakan mas'alatun wa jaizun lil haidi wan nufasa'i ayatazawwaja wa idkhalal masjid wa kadzalika al junub li'annahu lam ya'ti nahyun an syai'in min dalik ilah. Ya, jadi mungkin bisa diambil kesimpulan dari sini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe serta dukung channel Santri Menjawab channel ini, semoga dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin wallahu alam bisawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.